Ini yang sudah disebutkan di sebelumnya, yang berkaitan dengan respon yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama berkaitan dengan menghindari resiko, menerima resiko, mengalihkan resiko, ataupun membagi resiko tersebut. Aktivitas pengendalian adalah merupakan pengendalian internal dari KOSO. Aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon resiko dilakukan. Elemen aktivitas dari pengendalian yang penting, yang pertama adalah pengecekan kinerja yang independen atau yang dikatakan dengan independent performance check. Aktivitas ini dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam operasi atau transaksi awal untuk memverifikasi apakah transaksi telah diproses dengan benar. Jadi ada seseorang yang independen untuk mengecek kinerja atau memverifikasi kinerja orang lain, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kesalahan ataupun kecurangan dapat dideteksi secara cepat. Yang kedua, pengamanan aset, catatan data, atau safeguarding aset, records, dan data. Tujuannya dilakukan hal tersebut untuk mencegah akses yang tidak sah dan perlindungan terhadap hilangnya data ataupun informasi penting perusahaan. Penggunaan password sangat dibutuhkan pada aktivitas pengendalian internal ini. Yang ketiga, pengubahan pengendalian manajemen. Pengendalian harus dimodifikasi seiring perubahan dalam praktik bisnis dan kemajuan teknologi informasi. Sistem yang tidak sesuai bisa menjadi tidak efektif dan membuka peluang resiko baru. Selanjutnya, perusahaan harus terus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, yang berkaitan dengan desain dan penggunaan dokumen serta catatan. Desain yang baik untuk dokumen elektronik maupun kertas dapat membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan lengkap. Memastikan pencatatan dilakukan dengan benar untuk mengurangi resiko kesalahan ataupun kecurangan dalam pelaporan. Yang kelima, berkaitan dengan otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Kebijakan, prosedur, aturan perusahaan akan memberikan otorisasi kepada pegawai yang untuk melakukan fungsi tertentu serta memastikan bahwa hanya transaksi sah yang diproses. Hal ini dilakukan untuk mencegah transaksi yang tidak sah. Yang keenam, ada yang dikatakan dengan pemisahan tugas, bahwa ada pemisahan dan tanggung jawab berkaitan dengan tugas tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecurangan ataupun kesalahan dengan membagi tanggung jawab antara beberapa individu, sehingga satu orang ini tidak memiliki kontrol penuh. Yang ketujuh, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Setiap metodologi pengembangan proyek harus memasukkan pengendalian yang mencakup persetujuan manajemen, berkaitan dengan keterlibatan pengguna, implementasi sistem baru, dan pengujian. Hal ini dapat mengurangi resiko kegagalan pengembangan proyek dan memastikan sistem yang diambil atau dikembangkan memenuhi kebutuhan bisnis di dalam perusahaan. Pengendalian internal selanjutnya, informasi komunikasi. Komponen pengendalian internal ini harus memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasional perusahaan. Komponen ini memastikan bahwa perusahaan
dapat menyebarkan informasi yang relevan untuk mendukung operasional yang efisien dan juga kepatuhan terhadap kebijakan. Ada elemen utama dari informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan, berkualitas tinggi. Perusahaan harus menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan berkualitas untuk dapat mendukung semua aspek pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Informasi tersebut akan mencerminkan data yang akurat untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pengendalian itu tercapai.